Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Oktaviani Rahayu dari Angkatan 2020 ingin memenuhi tugas LDKMF. Untuk materi yang pertama, kepemimpinan dan manajemen organisasi. Latar belakang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peran penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun beberapa karakteristik pemimpin. Yang pertama, penyikapan diri. Penyikapan diri adalah menempati posisi dan mempresentasikan pandangan atau pendapat Anda dengan hal yang positif dan baik. Yang kedua, wawasan. Maksud dari wawasan adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam membaca dan mengenal karakter orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Pemimpin semacam ini perlu umpan balik dan duduk bersama dalam membuat keputusan. Yang keempat, agen perubah. Pemimpin yang kreatif, inovatif, dan energik penuh dengan gagasan ide yang berlian. Lanjut ke manajemen organisasi. Fungsi dari manajemen organisasi ialah memimpin, mengontrol, memotivasi, dan pengorganisasian. Tujuan manajemen organisasi. Yang pertama, membentuk koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik dapat didapatkan dengan adanya manajemen dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menetapkan kinerja efektif. Dengan kinerja yang efektif dan terarah, maka tujuan dari organisasi juga akan lebih mudah tercapai. Yang ketiga, membuat lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman dapat membuat anggota menjadi semangat untuk melakukan pekerjaannya. Materi yang kedua, pengembangan potensi mahasiswa. Apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa secara teori itu yang pertama, agen perubahan. Yang kedua, pengontrol sosial. Yang ketiga, penerus bangsa. Dan yang keempat, kekuatan moral. Peran mahasiswa farmasi adalah berkontribusi. Berkontribusi pada siapa? Pada orang tua, kampus, dan diri sendiri. Farmasi berasal dari kata farmako yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Yang ketiga, teknik persidangan Isma Farsi. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Jenis-jenis persidangan. Yang pertama, sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah. Yang kedua, sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Yang terakhir, sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau, yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Hak dan kewajiban anggota penuh dan anggota peninjau. Anggota penuh mempunyai hak suara bicara dan hak pilih dalam sidang. Sedangkan anggota peninjau tidak mempunyai hak suara dan hak pilih. Materi yang keempat, 10 star farmasi. Tugas dan fungsi seorang farmasi adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional produk, dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasi dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasis yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasis mempelajari ilmu secara menyeluruh, dan farmasis memiliki peluang lapang kerja yang sangat luas. Berapa peranan farmasis? Yaitu menjadi pemimpin, pengelola, dan juga penghubung. Materi yang terakhir adalah Isma Farsi dan IPSP. Arti dari Isma Farsi adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia.
ISMA Farsi adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Beberapa pembagian wilayah ISMA Farsi. Ada Kalimantan, Indonesia Timur, Priangan, Sumatera, Jabodetabek. IPSP adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi. IPSP dibentuk di London pada tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. ISMA Farsi menjadi member full di IPSP pada tahun 2007. ISMA Farsi memiliki hak suara penuh di IPSP dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSP. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.